membuat video ini dalam pemenuhan kebutuhan tugas dari Bapak untuk Syeduri, mata kuliah mengambil keputusan manajerial. Perkenalkan, nama saya Lydia Fikirsan, NPM 22011007. Saya sebagai penerja. Perkenalkan, nama saya Tasya Manulang, NPM 22011058 sebagai dari pihak pemasaran. Perkenalkan, nama saya Gracelia Karina Putaridan, NPM 22011004 sebagai pihak pemasaran. Perkenalkan, nama saya Lucia Novalina Syagian, NPM 22011008. Saya sebagai MSDM. Oke, baik, saya sebagai manajemen keuangan. Saya Soladra Tiasa Mufir, MPM 220179. Perkenalkan, nama saya Stella Syonita Putri Borusyahan, saya sebagai manajer operasional. Baik, sekian dari perkenalan kami. Apabila nanti di dalam video ini terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Selamat siang semua. Siang, Bu. Baik, saya mengundang rekan-rekan sekalian untuk membahas tentang perencanaan membuka proyek objek wisata, yaitu Taman Wisata Iman di Pekanbaru, tepatnya di Kudraya. Saya meminta rekan-rekan semua untuk membahas tentang proyek ini. Bagaimana pendapat rekan-rekan? Apakah di lokasi itu strategis apabila dibangun Taman Wisata Iman? Oke, menurut dari strategi pemasarannya, kami melihat bahwa Pekanbaru punya potensi besar, terutama di segmen para pelajar, keluarga, dan komunitas agama. Namun, karena di Pekanbaru mayoritas beragama Islam, maka promosi harus dilakukan secara halus dan inklusif. Jangan sampai menyinggung unsur kepercayaan tertentu. Adanya Taman Iman di Pekanbaru, banyak masyarakat yang bisa berekreasi atau refleksi iman. Wisatawan domestik dari daerah sekitar Pekanbaru juga berdatangan atau tertarik dengan wisata unik tersebut. Terima kasih, Ibu. Berarti Ibu sepakat dengan bentuknya atau dibuatnya objek wisata di lokasi tersebut. Bagaimana dengan rekan-rekan yang lain? Apakah ada yang bisa menanggapi dari pendapat dari Ibu Grace selaku di bagian bidang strategi pemasarannya? Baik, saya dari bidang pengamanan. Di Provinsi Riau ini hampir 7 juta lebih jiwa manusia, di mana masyarakat di sana memiliki standar kekayaan di atas rata-rata. Mungkin kalau kita membuka Taman Iman di sana, nampaknya di sana memiliki keuntungan yang besar. Karena potensi keuangan mereka masih di atas tingkat rata-rata. Pasti mereka selesai bekerja bisa datang ke sana untuk sebagai hiburan ataupun sebagai tempat spiritual atau apapun itu. Tapi itulah, Bu, saya sangat mendukung jika taman-taman itu dibuka. Baik, terima kasih, Bu. Berarti menurut dari Ibu Sola, bahwa melihat dari kacamata keuangannya berarti cocok ya dibuat, sangat cocok di situ ya, Bu. Oke, terima kasih, Bu. Bagaimana dengan rekan-rekan yang lain? Apakah ada yang bisa menanggapi atau memberikan saran-saran yang lebih baik lagi? Baik, Ibu, menurut saya sendiri, saya melihat banyak konflik antara masyarakat yang berbeda agama di Pekanbaru. Seperti kita lihat di sosial media, baru-baru ini ada anak yang dibully karena beda agama. Jadi, dari sini kita bisa menyimpulkan kalau SDM di Pekanbaru sangatlah rendah. Jadi menurut saya, membangun wisata Taman Iman di Pekanbaru perlu dipertimbangkan lagi, karena hal kecil saja dipermasalahkan, apalagi untuk membangun Taman Iman. Taman Iman pastinya akan banyak permasalahan, akan terjadi kerusakan antara masyarakat. Baik, berarti menurut Ibu melihat dari kacamata SDM-nya bahwa SDM di sana itu sering tergolong ya, Bu. Berarti kita kalau membuka objek wisata Taman Wisata Iman akan menimbulkan lebih hebat lagi di sana konflik agama tersebut. Oh, begitu ya, Bu. Bagaimana rekan-rekan yang lain? Apakah ada yang bisa menanggapi? Saya, Bu, dari segi pemasaran kan seperti Ibu Lucia mengatakan, banyak konflik yang terjadi pada masa sekarang yang mengenai pembulian.
Namun kan Bu, justru dengan membangun wisata iman tersebut, kita dapat membangun dan berpotensi memperkuat sektor pariwisata berbasis agama, serta memberikan manfaat spiritual, sosial, dan ekonomi secara bersamaan. Artinya, terdapat pasar potensial yang besar untuk produk wisata yang tidak hanya bersifat rekreatif, tetapi juga mengandung nilai-nilai spiritual atau keagamaan. Bagaimana dengan yang lain? Mungkin itu sangat bagus ya. Menurut pandangan saya untuk program pembangunan Taman Iman di Bukit Raya ini, kita juga dapat menganalisis secara strategis ya. Kita juga bisa menggunakan dengan metode SWOT untuk menilai kelayakan dan efektivitas operasional dari proyek ini. Seperti kalau untuk analisis SWOT-nya kita pakai STRATE, di mana kita buat konsep unik dan spiritual, di mana Taman Iman menggabungkan wisata, edukatif, dan religius dan menarik bagi berbagai lapisan masyarakat gitu. Dan kita juga bisa mencari lokasi yang strategis untuk seperti di Bukit Raya, merupakan kawasan yang mudah dijangkau dan memiliki potensi pengembangannya ya. Untuk itu juga kita bisa menggunakan multifungsi, bisa menjadi di mana itu bisa menjadi tempat ibadah, wisata, keluarga, atau edukasi moral, serta ruang publik terbuka. Dan kita juga bisa menggunakan dukungan komunitas dan agama ya, seperti adanya dukungan dari tokoh masyarakat dan lembaga keagamaan, bisa memperkuat penerimaan publik gitu. Dan di analisis SWOT juga kita bisa menggunakan weakness-nya, di kelemahannya itu kan di biaya operasional dan pemeliharaannya yang tinggi ya. Untuk kita membangun Taman Iman tersebut untuk proyek kita yang kali ini dibutuhkan dana besar untuk menjaga kualitas fasilitas, kebersihan, dan keamanan taman tersebut. Terus itu juga ada keterbatasan SDM-nya yang berkompeten ya, karena kurangnya tenaga pengelolaan yang memahami perpaduan aspek wisata dan keimanan di tempat tersebut. Dan di tempat itu juga potensi konflik antar agama juga ya, jika tidak dikelola secara efektif atau secara inklusif dan adil dalam presentasi kita ini bakalan rincu juga. Terus itu juga kita bisa kurangnya riset awal terhadap kebutuhan masyarakat, jadi kita bisa menggunakan riset dulu untuk lokasi tersebut, untuk tempat tersebut, dan untuk masyarakatnya di sana. Dan di proyek kita ini kita memiliki peluang juga, karena mungkin kita bisa menganalisis di mana ada kekuatan, kelemahan, dan juga ada peluangnya. Di sini kita memiliki peluang, kita bisa buat wisata religius berkembang pesat di Indonesia. Potensinya menarik wisatawan lokal dan luar daerah. Dan kita membuka peluang kemitraan dengan pemerintah, BUMN, dan lembaga keagamaan dan sektor swasta lainnya. Terus kita juga bisa memiliki peluang untuk sumber pendapatan yang alternatif, bantu keuangan kita juga kan. Untuk tiket masuk, kita bisa menggunakan tiket masuk, donasi, atau kegiatan komunitas dan pelatihan rohani. Terus itu untuk sebagai program ini berpotensi besar juga ya jika dilaksanakan dengan perencanaan yang matang. Program Taman Iman di Bukit Raya menurut saya sangat layak juga dikembangkan sebagai proyek yang strategis dan spiritual dan nasional. Namun perlu pendekatan juga untuk operasional dan adaptifnya, untuk kolaboratifnya dan berbasis kebutuhan masyarakat juga. Karena dari situ kan kita harus memang betul menganalisis atau menganalisis tempat tersebut memang pantas atau layaknya kita untuk membuka tempat tersebut di situ. Menurut saya sih dari situ. Kalau misalnya pun kita bisa membuka lokasi dengan tempat yang strategis sebelum kita membangun atau menjalankan proyek ini, mungkin kita bisa menganalisis SWOT-nya terlebih dahulu seperti yang saya katakan tadi. Baik, terima kasih Bu Sela. Berarti saya menangkap kesimpulan bahwa
ternyata membuka objek wisata taman wisata itu ternyata cocok di lokasi itu menurut dari Sela gitu ya kan Bu. Baiklah, rekan-rekan, apa ada yang masih ingin menyampaikan pendapatnya? Baik, terima kasih untuk pendapat-pendapat dari rekan-rekan sekalian, sehingga saya lebih mudah untuk menentukan keputusan pembuatan lokasi pengambilan keputusan manajerial membuka usaha taman wisata Iman di Pekanbaru Bukit Raya. Dari pendapat kita tadi, dari argumen-argumen rekan-rekan, saya dapat menyimpulkan bahwa ada beberapa poin yang dapat diambil kesimpulannya. Yang pertama itu bahwa pengembangan sektor pariwisata merupakan bagian dari strategi peningkatan pendapatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kedua, bahwa Taman Wisata Iman sebagai objek wisata berbasis nilai spiritual, edukatif, dan lingkungan memiliki potensi besar dalam menarik wisata lokal dan mancanegara. Dan yang ketiga, bahwa hasil kajian kelayakan menunjukkan bahwa pembukaan Taman Wisata Iman memenuhi aspek keamanan, kenyamanan, serta kelestarian lingkungan. Maka dari hasil rapat kita ini, saya memutuskan yang pertama memberikan persetujuan atas pembukaan objek wisata Taman Wisata Iman sebagai destinasi wisata berbasis keimanan, budaya, dan alam. Dan yang kedua, ada pengelolaan dan pengembangan Taman Wisata Iman akan dilakukan oleh tim operasional di bawah pengawasan langsung manajemen pusat. Yang ketiga, segala bentuk kegiatan pembangunan, promosi, dan operasional objek wisata ini harus memperhatikan prinsip keberlanjutan. Ketiga, segala bentuk kegiatan pembangunan, promosi, dan operasional objek wisata ini harus memperhatikan prinsip keberlanjutan, kearifan lokal, dan nilai-nilai religius yang selaras dengan tujuan destinasi. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana semestinya. Maka dengan ini rapat kita sudah selesai untuk menjalankan program perusahaan ini ke depan. Maka saya himbau dan harapkan agar semua rekan-rekan yang terlibat memberikan perhatian dan semangatnya agar proyek ini berjalan sesuai dengan yang sudah kita rancang sebelumnya dan